Dasar-dasar pengauditan. Berikut beberapa pertanyaan mengenai pengauditan. Yang pertama, jelaskan pengertian auditing, hubungan auditing dengan akuntansi, dan alasan mengapa entitas perlu diaudit. Menurut Komite Konsep Dasar Auditing American Accounting Association dan secara umum, auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hubungan antara akuntansi dan auditing dapat kita lihat pada gambar. Mengapa entitas perlu diaudit? Yang pertama, perbenturan kepentingan atau conflict of interest. Untuk menjembatani konflik kepentingan dan kekhawatiran tersebut, pengguna laporan keuangan membutuhkan pendapat dari ahli yang independen di luar perusahaan yang mampu menjembatani konflik kepentingan atas data laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan memadai. Pengguna laporan keuangan membutuhkan auditor independen untuk meyakini bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau biasa disingkat dengan PABU, dan laporan tersebut mengandung pengungkapan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, kerumitan. Masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Untuk itu, pengguna laporan keuangan memakai jasa auditor independen untuk meyakini kualitas informasi yang diterimanya. Yang keempat, keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat. Selanjutnya, dalam hal ini ketika pencatatan akan diteliti lebih seksama, maka keterbatasan waktu, biaya, dan jarak yang menghalangi pengguna laporan keuangan untuk secara langsung menilai mutu laporan keuangan. Dalam keadaan begitu, pengguna mempunyai dua alternatif. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi profesi akuntan dibagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan atau auditing. Yang kedua, pemeriksaan atas laporan prospektif. Yang ketiga, review. Dan yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, jasa non-astesi. Jasa non-astesi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi adalah: yang pertama, perikatan konsultasi manajemen. Yang kedua, verifikasi pajak untuk membela klien. Yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan. Yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditan. Jenis laporan auditor ada 3. Yang pertama, laporan audit bentuk baku. Memuat pendapat wajar tanpa pengecualian yang mengandung arti bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Dalam hal ini yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan aruskah suatu satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan ini dirancang untuk memisahkan secara jelas antara tanggung jawab manajemen dengan auditor. Yang kedua, laporan audit standar. Berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan semua asersi manajemen atas pengendalian internal wajar dalam material. Kesimpulan ini dapat diterapkan apabila auditor telah memeriksa tidak ada kelemahan material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, laporan audit keuangan. Audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang sering dilakukan oleh auditor independen karena dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Auditor melakukan audit atas permintaan akan jasa pengauditan oleh para pengguna laporan keuangan. Hal ini tentu saja akan menciptakan pasar bagi auditor independen. Opini auditor atas laporan keuangan
Ada 5. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang keempat, opini tidak wajar. Dan yang terakhir, opini tidak menyatakan pendapat. Kondisi yang membuat auditor memberikan opini. Yang pertama, pembatasan terhadap ruang lingkup audit. Yang kedua, ketidaksesuaian dengan PABU. Yang ketiga, ketidakkonsistenan dalam penerapan PABU. Yang keempat, terdapat ketidakpastian. Yang kelima, kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usaha atau going concern. Yang keenam, bagian audit dilakukan oleh auditor lain. Yang ketujuh, penekanan atas suatu hal. Yang ke-8, pertimbangan khusus berkaitan dengan pelaporan keuangan komparatif. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang bermaterial sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan pernyataan tersebut. Skeptisisme profesional diperlukan dalam penilaian penting atas bukti. Hal ini mencakup sikap mempertanyakan bukti audit yang kontradiktif, keandalan dokumen, dan respon terhadap pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh dari manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini juga mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh sesuai dengan kondisi perikatan. Sebagai contoh, dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal yang rentan terhadap kecurangan merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka material dalam laporan keuangan. Pertimbangan profesional merupakan hal penting untuk melaksanakan audit secara tepat. Hal ini karena interpretasi ketentuan etika dan SA yang relevan, serta keputusan yang telah diinformasikan yang diharuskan selama audit tidak dapat dibuat tanpa penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan pada fakta dan kondisi terkait. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen, dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan yang ketiga, menyediakan hal-hal berikut bagi auditor. Yang pertama, akses ke seluruh informasi yang didasari oleh manajemen dan jika relevan, pihak bertanggung jawab atas tata kelola, relevan dengan penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumen, dan lain-lain. Yang kedua, informasi tambahan yang mungkin diminta oleh auditor dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk tujuan audit. Yang ketiga, akses tidak terbatas ke orang-orang dalam entitas yang dipandang perlu oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Independen dalam penampilan berarti auditor harus mampu menampilkan dirinya untuk tidak menimbulkan pandangan dari pihak lain yang tidak baik pada dirinya, sehingga auditor harus mampu menjaga sikap dengan baik untuk tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Manfaatnya yang pertama, mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara tepat waktu.
mengorganisasi dan mengelola perikatan audit, pemilihan anggota tim dan perikatan. Yang kelima, memfasilitasi ada dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan. Yang keenam, membantu koordinasi hasil pekerjaan. Tahapan merencanakan audit. Yang pertama, menerima klien dan melaksanakan rencana audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis awal. Yang kelima, menentukan materialitas dan menilai resiko bawaan yang dapat diterima. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan resiko pengendalian klien. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 315. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam laporan keuangan, baik secara implisit maupun eksplisit atau secara tersirat maupun tersurat. Jenis asersi: yang pertama, keberadaan keterjadian, kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak dan kewajiban, empat, penilaian dan alokasi, dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Jelaskan tentang prosedur audit dan keandalan bukti audit. Prosedur audit adalah tindakan yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur yang umum dilakukan audit dalam melaksanakan pengujian atas transaksi dan saldo rinci adalah: yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik atau inspecting. Yang kedua, melakukan pengamatan atau observing. Yang ketiga, melakukan konfirmasi atau confirming. Yang keempat, melakukan permintaan keterangan atau inquiring. Yang kelima, melakukan penelusuran atau tracing. Yang keenam, pemeriksaan dokumen. Yang ketujuh, pelaksanaan ulang atau reperforming. Yang kedelapan, melakukan perhitungan atau counting. Yang kesembilan, melakukan analisa atau analyzing. Bukti audit. Yang pertama, dokumen seperti cek, faktur, kontrak, notulen rapat dewan direksi. Yang kedua, informasi yang diperoleh dari konfirmasi dan balasan tertulis dari pihak yang mengetahui. Yang ketiga, informasi yang diperoleh dari permintaan keterangan atau inquiry, pengamatan untuk observation, inspeksi, dan pemeriksaan fisik. Dan yang keempat, informasi yang diperoleh dan dikembangkan auditor. Jelaskan tentang resiko audit dan materialitas dan kaitan antara resiko audit, materialitas, dan bukti audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Komponen resiko audit ada 3. Yang pertama, resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Yang pertama, terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Risiko audit pada tingkat yang rendah akan membutuhkan bukti yang banyak. Hubungan terbalik juga terjadi pada resiko deteksi. Resiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Sedangkan untuk resiko bawaan dan resiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila resiko bawaan dan resiko pengendalian rendah. Jelaskan prosedur audit dan dipakai dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, mempertimbangkan hal-hal dari pemahaman pengendalian internal. Yang kedua, identifikasi potensi salah saji dalam asersi. Yang ketiga, identifikasi pengendalian untuk prevensi atau deteksi dan koreksi salah saji. Yang keempat, uji pengendalian untuk menilai efektivitas rancangan dan implementasi. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan menilai resiko pengendalian. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf.